Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPR. Ketua DPR. Ya pemirsa, saya live dari DPRD Kabupaten Blora. Ini ada apa ini? Ada aksi ya. Kita tahu aja ya apa sih, jadi 3 km jalan kaki mundur. Saya tahu foto dengan tahu dari hari sih aku. Dalamnya di dalamnya. Nah. Mas, saya boleh nanya, apa sih tujuan jalan kaki mundur ini, Mas? Boleh minta satu, Pak? Oh, boleh. Saya bacakan aja, Mas. Boleh? Saya ketambahan. Assalamualaikum, saya Lili Yuliantoro, aktivis jalan kaki nasional. Aksi 3 km jalan mundur simbol buruknya wajah kekuasaan. Aksi jalan mundur 3 km ini adalah sebuah simbol dari buruknya wajah kekuasaan dan prediksi kemunduran Kabupaten Blora bila terus-menerus tidak ada upaya untuk penegakan supremasi hukum. Bila ada aturan ada namun tidak ditegakkan, sama saja tidak ada aturan. Saja semoga gaji yang diterima para pejabat dan aparat bukan merupakan gaji buta tiap bulannya. Potensi penyelewengan bantuan sosial, bansos dan praktek politisasi dan banyak bidang menjelang Pilkada Blora 2020 sangat tinggi. Politisasi anggaran dan kegiatan ini mengancam kualitas demokrasi serta melanggar undang-undang dalam ini menguntungkan salah satu paslon nomor 3 yaitu istri bupati sendiri. Dilakukan secara struktur masif dan sistematis. Hal ini jelas mencederai nilai-nilai demokrasi Republik Indonesia. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan paslon sudah pasti korup, perlu dilakukan pengawasan ekstra ketat semua pihak baik itu dari pemerintah maupun masyarakat semua lapisan terkait dengan kegiatan serta pengadaan bansos untuk memuaskan hasil berpolitik. Pencitraan dan mengundang simpati publik patut menjadi sorotan bersama. Untuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum harus ditegakkan. Kepala daerah tidak boleh melakukan politisasi anggaran untuk Pilkada Blora 2020, termasuk memberikan bantuan keuangan 90 miliar rupiah kepada sejumlah pihak yang salah dengan politisasi anggaran. Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum KPU Blora harus bekerja profesional. Jangan takut berikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran penegakan hukum terkait pelanggaran kode etik, tindak pidana maupun administrasi dilakukan. Berujungan dengan semua aparatur sipil negara ASN di Blora dengan jaga netralitas, kepatuhan pada pemerintah yang melanggar hukum berarti membantu dan turut serta suatu tindak kejahatan. DPRD Blora awasi dan batalkan perencanaan peraturan daerah APBD tahun 2021 yang syarat dengan politisasi anggaran. Ini suara kami selaku bagian dari masyarakat Blora yang peduli dengan demokrasi di negeri ini. Ingat, jika pelanggaran masih terutan dan hukum tidak ditegakkan, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan aksi hingga ke Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan ke Ibu Negara Jakarta. Mas, harapannya apa dengan adanya jalan kaki ini? Harapannya semoga didengar para yang ada di Blora, terutama KPU, Bawaslu dan DPR. Gitu. Terima kasih. Oke, Mas, terima kasih, Mas. Bisa jadi tadi penyampaian dari siapa tadi ya namanya, Lili Yuliantoro ya, yang melakukan jalan kaki 3 km. Tadi dari mana tadi keterangannya dari KPU Bawaslu dan ini terakhir di DPRD Blora. Jadi dia melakukan jalan kaki seorang diri. Nah, jadi informasinya 3 km cara yang ditempuh. Dia berjalan mundur ya. Berjalan mundur. Gitu. Sementara ini informasi ada sih yang mau menemuin ya dari DPRD tapi belum kelihatan nih. Oke.
Ya, pemirsa, sekilas informasi yang bisa saya laporkan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Kita break dulu dan sampai jumpa. Palembang, saya jauh-jauh merantau di Indonesia dari pulang ke Blora hanya untuk menyampaikan beberapa hal. Tadi sudah ketemu ke Bapak Siswanto, saya mengucapkan terima kasih dan sebagai orang Jawa, jangan lupa Jawanya, saya menghormati Bapak dan semua anggota DPR itu yang di sini tidak ada, cuma waktunya kedua Bapak dan sekalinya Bapak Sureto, saya anggap beliau bukan sekretariat tapi juga DPR karena sudah sebelumnya. Itu saya mengucapkan terima kasih, saya mohon pamit bila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekirayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun ya Mas Lili, tadi kebetulan ketemu di dalam perjalanan. Jadi inti dari aksi jalan mundur 3 km ini kan yang pertama meminta untuk semua ASN, yaitu yang terdiri dari PNS dan P3K untuk netral dalam pilkada. Yang kedua, untuk stop politisasi anggaran, yaitu anggaran-anggaran APBD tahun 2020 yang kemarin sudah ada temuan di Kutuan Randu Blatung, juga kemarin di Japa, untuk tidak terulang kembali. Karena apa? Karena sampai hari ini pencairan anggaran untuk APBD Kabupaten Blora dari 2,2 itu kan baru cair 70%. Ya, masih ada program dan kegiatan yang belum cair sebanyak 30%. Kan masih miliaran rupiah itu lah. Itu untuk tidak dipolitisir untuk kepentingan para kandidat baik itu 01, 02 dan 03. Intinya seperti itu. Saya maklum Mas Lili karena sudah membaca dan mengamati kiprah dari Mas Lili dari media, baik pernah jalan kaki Blora Jakarta dan juga yang lain. Yang penting jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan kalau belum sarapan harus dikasih sarapan berarti kan. Oh, ya percaya ya. Maturun, yang penting berwaras, sukses, berjuang untuk Blora yang lebih baik ya. Terus ya, alhamdulillah. Iya, iya. Oh, sudah ya. Assalamualaikum DPR. Wassalamualaikum. Assalamualaikum DPR. Bekerja untuk rakyat. Pak Sis, saya boleh nanya? Iya. Pak Sis, terkait dengan tadi aksi dari ini teman Lili Lili, ya. Yuliantara, gimana tanggapannya dari mewakili DPRD Iya. Blora? Mas Lili kan sudah beberapa kali aksi ya, diantaranya pernah jalan kaki dari Blora ke Jakarta. Dan hari ini aksinya unik karena jalan kaki mundur 3 km, itu juga untuk stamina dan juga kesehatan serta tentunya motivasi yang baik dalam dirinya. Kami dari DPRD menyambut baik Mas Lili karena beliau ini betul-betul berjuang untuk mengingatkan kita bersama bahwa pagelaran pilkada itu pada prinsipnya adalah bagian dari pesta demokrasi di mana yang PNS ya P3K itu harus netral dalam pilkada. Kenapa Mas Lili mengingatkan? Karena memang secara real sudah ada ya PNS yang sudah diadukan ke Bawaslu dan ini direkomendasi ke Komite ASN di tingkat pusat, termasuk Lurah Betis, sekolah-sekolah di Japa, juga ada Pak Camat Randu, Kabak Perkomping, ya ini kan bagian yang sudah diadukan. Itu. Kemudian yang kedua mengenai politisasi anggaran. Jadi yang diingatkan Mas Lili benar, kita agar kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana daerah, yaitu APBD ini pada pencairannya dan pelaksanaannya di lapangan untuk tidak digunakan kepentingan politik. Mana yang bedah rumah ya silakan, itu haknya. Mana yang pembangunan jalan, jembatan, bantuan sembako dan lain-lain ya itu memang dicairkan oleh pemerintah, direalisasikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik. Ya siapapun baik 01, 02 maupun 03 tidak berhak mempolitisir
bahwa itu adalah hak mereka, itu adalah hak rakyat. Dan para calon bupati dan wakil bupati ini kan mereka masih calon, mereka belum punya kekuasaan, belum punya kewenangan, sehingga tidak bisa menggunakan kewenangan dan kekuasaannya karena memang belum punya. Yang sudah punya kekuasaan ya yang menjabat, baik bupati, DPRD, itu yang punya kekuasaan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menciptakan pilkada ini dengan baik nanti untuk kebaikan masyarakat Blora. Terakhir, Iya, Mas. Sis, terkait tadi kan informasi 70% ya penyerapan anggaran. Kira-kira prediksi untuk tahun ini gimana? Bisa 100% apa enggak ini? Tahun ini dari pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD dalam persetujuan nota keuangan kemarin, kita merencanakan ya, kita targetkan maksimal nanti 63%. Yang 63 miliar yang kayaknya nggak cair. Jadi silpanya lah, sisanya 63 miliar. Jadi 63 kecil. miliar. Jadi udah di atas 95% dana kita terserap. Jadi ini baik, ini prestasi yang baik dari pemerintah Kabupaten Blora karena selama ini silpanya biasanya tinggi 100 miliar lebih. ya. Tahun ini kayaknya silpanya sekitar 63 miliar dan itu luar biasa. Ini keterserapan anggaran yang tinggi dan itu baik karena kalau terserap berarti pembangunan berjalan gitu. Oke, Pak Sis, Makasih terima ya. kasih. Wakil Ketua DPRD Blora. Sukses, sehat selalu gitu. Ya pemirsa, wawancara kami tadi dengan Wakil Ketua DPRD. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.